Karena Jangyul berkeras membela Jongbai, Jomuk pun bertanya siapa yang bisa membuktikannya. Jangyul akhirnya menceritakan kekuatan Yebun pada mereka, tapi Jomuk, Doki, dan Detektif Na malah tertawa. Bahkan saat Yebun mengakuinya, mereka tetap tertawa, sehingga Yebun menyentuh Detektif Na yang membuatnya terkejut. Tapi Jomuk tetap tidak percaya dan berkata kau mulai gila karena bergaul dengan Jangyul. Jomuk pun terkejut saat Yebun tahu kalau Jomuk pergi ke hotel dengan bibinya dan memakai borgol. Tapi saat giliran Doki, dia menolak lalu berkata kalau dia mempercayai Yebun. Yebun lalu menceritakan kejadian saat dia menggagalkan Jongbai membunuh Juman dan alasan Jongbai melakukannya. Yebun meyakinkan mereka kalau Jongbai bukanlah pelakunya. 아저씨는 진짜 아니에요. Saat Jangyul berkata jangan terlalu cepat memihak kepadanya, Yebun berkata, maksudku Jongbai bukan pembunuh kakekku. Yebun lalu meminta bantuan mereka untuk diizinkan menyentuh Jongbai. Mereka pun menyelinap sambil mengintip penyidik. Tiba-tiba Detektif Na berkata kalau pisaunya belum ditemukan. Saat Jomuk bertanya dari mana dia tahu, Detektif Na berkata dari papan ketik ponselnya. Bahkan Detektif Na tahu dan mengatakan apa yang diketik penyidik tersebut untuk istrinya. 별, 하트 뿅? Detektif Na juga ternyata bisa membaca dari gerakan mulut kalau penyidik itu akan menanyai Jongmai sampai pagi. Sehingga Jangyul berkata, bagaimana kita menyelinap ke sana? Detektif Na mengatakan kalau penyidik itu tadi memesan sup tulang sapi. Akhirnya Detektif Na pun menyamar jadi pengantar makanan. Yang membuat Jomuk berkata, kini aku tahu kenapa suamimu selingkuh. Ternyata kau sangat luar biasa. Karena pisaunya tidak ditemukan, penyidik pun lalu bertanya pada Jongbai kalau pisau yang di kantor Juman adalah miliknya. Sambil menangis, Jongbai berkata kalau itu bukan miliknya. Lalu Detektif Na masuk dan sengaja menumpahkan supnya. Saat penyidik itu pergi, Yebun pun berhasil masuk. Lalu Jomuk mencoba menahan penyidik dengan berkata kalau dia mudah kedinginan. Saat penyidik ingin pergi, Doki menahannya kembali, lalu mengartikan bahasa yang diucapkan Jomuk tadi, yaitu dia siap melepas seragamnya karena ingin memberitahu sesuatu. Jomuk dan Doki sengaja membuat penyidik menjadi bingung. Sementara itu, Yebun melihat kalau hari kejadian itu Jongbai pergi menemui Sunwo. Jongbai pun meminta bantuan Jangyul untuk memberitahu mereka kalau bukan dia pelakunya. 저 아니라고 얘기 좀 잘해주세요. Yebun lalu menyarankan agar Jongbai memberitahu kalau dia bertemu Sunwo saat kejadian itu. Penyidik itu pun akhirnya pergi karena tidak mengerti dengan cerita Jomuk dan juga Doki. Saat penyidik itu datang, Jongbai pun mengatakan seperti yang disarankan Yebun, sehingga Sunwo dipanggil oleh penyidik. Jongbai pun akhirnya dibebaskan dan Yebun datang membawakannya tahu. Jongbai pun akhirnya berterima kasih pada Yebun karena sudah membantunya. Saat Yebun bertanya kenapa Jongbai tidak bisa mengingatnya, Jongbai mengatakan kalau saat itu dia setengah sadar. Dan Sunwo juga sudah datang terlambat 30 menit. Jangyul mencoba berjalan dari Toserba ke tempat kerja Sunwo, memang butuh waktu 30 menit. Jangyul lalu mencoba kembali dari Toserba ke tempat Juman, karena mendapat info kalau Sunwo meninggalkan Toserba pukul 20. Ternyata butuh waktu 20 menit. Memang malam itu, Sunwo pergi ke kantor Juman, dan saat tiba ternyata Jongbai sudah tertidur. Saat Jangyul sedang berpikir, tiba-tiba Sunwo datang. Jangyul lalu mengatakan yang sudah dianalisanya tadi. Sunwo mengakui, lalu mengatakan kalau dia ke sana untuk mengantar kakek Yebun, sehingga membuatnya jadi terlambat. Sunwo lalu berkata, kau pasti menganggapku sebagai pembunuhnya. Saat Jangyul meminta Sunwo untuk duduk di kursi kebenaran, ternyata Sunwo tahu kalau di balik kursi itu adalah Yebun, yang membuat Jangyul bertanya. Di luar dugaan Jangyul, ternyata Sunwo setuju.
Ye-bun pun akhirnya melihat kalau malam itu Sunwo memang mengantar kakeknya sampai ke lift dan langsung menemui Jongbai. Ye-bun juga melihat kalau sebelum kejatuhan meteor itu, Sunwo langsung pergi. Ye-bun pun memberitahu kalau Sunwo berkata jujur. Juga memberitahu kalau Sunwo meninggalkan kandang sebelum hujan meteor, yang membuat Jang Yeol bertanya siapa pelakunya kalau bukan Sunwo. 누구란 거야? Malam itu, Jang Yeol pun berpikir keras hingga membuatnya tidak bisa tidur, dan yakin pembunuhnya juga mempunyai kekuatan seperti Ye-bun. Pagi itu, Ye-bun permisi pada bibinya untuk pergi ke rumah Gwangsik. Tiba-tiba, Sunwo menelpon Ye-bun dan berkata kalau dia tahu nomor Ye-bun dari kartu yang pernah diberi Ye-bun. Ye-bun terkejut saat Sunwo tahu kalau Ye-bun akan pergi, sambil berkata, banyak hal yang bisa kau ketahui tanpa harus menyentuh. Ternyata, Sunwo sudah di depannya. Ye-bun pun akhirnya diantar oleh Sunwo. Sebelum pergi, Ye-bun pun bertanya pada Sunwo kenapa tiba-tiba Sunwo mau disentuh. Sunwo berkata kalau dulu dia memang mempunyai niat buruk dan tidak ingin Ye-bun mengetahuinya. Dan ternyata di rumah Gwangsik juga ada pisau seperti itu. Selesai memeriksa sapi, Airan pun meminta Ye-bun untuk mampir. Tiba-tiba Airan berkata, tampaknya sapi-sapi itu menyukaimu. Apakah karena kekuatanmu? Lalu mengatakan kalau yang memberitahunya adalah Gwangsik. Airan lalu meminta Ye-bun untuk membantunya mencari cincin yang diberikan Gwangsik karena lupa di mana meletakkannya. Tapi saat akan memegangnya, tiba-tiba Gwangsik datang dan melarangnya. Gwangsik bahkan memarahi Airan, 원장님 바쁘게 일하시. yang membuat Ye-bun tanda tanya. Saat bertemu Oki, Ye-bun pun menceritakannya. Oki berkata, tentu saja dia melarangmu karena mereka pasangan dan harus ada yang disensor. Tiba-tiba Ye-bun mengingat sesuatu. Ye-bun lalu mendatangi Jang Yeol dan berkata kalau Gwangsik mungkin berbohong, yang membuat Jang Yeol sadar kalau Gwangsik telah membohongi mereka. Jang Yeol pun memastikan kalau pelakunya adalah Gwangsik. Dan ternyata malam itu Gwangsik memang ke kantor Juman untuk mengantar susu. Tapi saat di dalam, ajudan Juman menolaknya, lalu berkata tidak usah mengantarnya lagi, karena tidak ada yang akan meminumnya. Tapi sebelum pergi, Gwangsik sempat melirik saklar lampu itu. Dan Gwangsik pulang sambil berjalan di bawah hujan deras.